aku membaca, ngapain kau tanya aku? Belajar membaca aja kau, Mar. Ah, sudahlah, memang otak kau bodoh. Loh. Ya, teman-teman sekalian, itulah ya perdebatannya antara Lai Rudi ya atau sang debater bersama dengan Ustadz Umar. Ya, jadi teman-teman sekalian beberapa hal yang mereka bahas di sini sebenarnya dia menanyakan tentang siapa orang tua Paulus, siapa opungnya Paulus ya. Jadi ini aneh-aneh ya, si Umar ini aneh ya. Jadi akhirnya si Lai Rudi bilang kalau mau tanyakanlah yang lebih berbobot begitu. Jangan pertanyaan saja tidak berbobot, bagaimana dikatakan cerdas, ya kan begitu. Nah teman-teman sekalian, mereka membahas tentang dosa warisan dan ini sangat penting sekali. Bagaimana kemudian Yesus itu yang melunasi hutang dosa umat manusia yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini hal yang sangat penting untuk kita dengarkan bersama-sama supaya kita bisa memahami iman kita. Mari kita tonton sampai selesai teman-teman sekalian. Berikut videonya. Ya, kau tanya lah Kumar, biar ku jawab. Siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis. Ah, nggak bisa jawab kau. Yohanes Pembaptis kan buka jalan, Mar. Jadi dia tidak dibaptis oleh siapa-siapa. Loh, namanya kan Yohanes Pembaptis. Pasti ada yang baptis dia. Ayo, siapa nama yang membaptis? Tidak ada yang baptis dia, Mar. Alkitab tidak menjelaskan dia dibaptis oleh siapa-siapa. Karena dia kan pembuka jalan bagi Tuhan. Makanya dikatakan baptis Yohanes karena dialah yang memulai baptis itu dengan cara air. Berarti kan nggak ada yang membaptis Yohanes, kan gitu? Nggak ada. Ya udah, kok. Apalagi tanyalah. Siapa nama bapaknya Paulus? Ah, bapaknya kok tanya enggak tahu lah aku. yang asik lah. Nanti kau tanya siapa opungnya Paulus. Mana tahu aku opungnya itu siapa? Ya, kenapa kok harus ada dosa waris? Ya, bukan kenapa kok harus ada dosa waris. Dosa waris itu memang ada. Karena dahulu manusia tidak mengenal dosa. Maka diwariskan si Adam lah sebuah dosa. Jadi karena diwariskan sampai sekarang, dinamakanlah dosa waris. Apa yang diwariskannya itu yakni kematian itu, Mbak Mar. Loh, kan dosa waris, yang diwariskan kan dosa, kok kematian? Ya kan upah dosa maut. Terus? Silakan. Ya terus gimana lah? Gimana sih kok ini mengajar? Ya kan aku terangkan bahwa pada mulanya Adam itu tidak mengenal dosa. Pada mulanya manusia itu tidak mengenal dosa. Dosa itu hanya terjadi kalau dia melawan perintah Tuhan. Maka di situ ada larangan, jangan kau sentuh buah pohon ini katanya. Dan dia menyentuh, maka berdosalah dia. Semenjak itulah manusia mengenal dosa. Dan setelah itu apa yang terjadi? Upah dosanya dihukumlah dia. Hukum bagaimana? Dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Itu dia, Mar. Upah dosa adalah maut. Dosa waris itu hanya untuk manusia ya? Iya. Dosa kan hanya untuk manusia, Mar. Hewan tidak berdosa, tanaman tidak berdosa. Berarti Yesus berdosa? Kalau Yesus sudah diperiksa sama si Pilatus. Aku tidak menemukan kesalahan dalam diri orang ini, katanya. Sesudah itu, Yesus kan memiliki yang namanya kodrat ilahi. Nah itu, Mar. Lah iya, silakan. Kan Yesus kan manusia loh, Lai. 2 Korintus 5:21. Coba Lai Rudi. Iya. Berapa? Bacakanlah, Mar, langsung. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, siapa yang dibuat menjadi dosa? Ayo.
Di situ kan dikatakan dia tidak mengenal dosa. Kenapa Yesus tidak mengenal dosa? Karena dia tidak manusia biasa saja. Tetapi dia lebih kepada dia memiliki kemanusiaan dan juga memiliki keilahian. Iya, yang dibuatnya menjadi dosa itu siapa? Dia itu siapa? Yesus bukan? Ya Yesus lah. Kan itu bicara tentang Yesus. Makanya Yesus, kalau bahasa manusianya sekarang, Mar, dikriminalisasi, Mar. Nggak ada Dia lah. tidak bersalah, tapi dibuat bersalah. Nggak dikriminalisasi sama siapa? Dikriminalisasi sama siapa dia? Sama orang-orang ahli Taurat dan Farisi itulah, Mar. Loh, kan Yesus pernah ngomong nih, ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit di hari ketiga. Itu buatan. Iya. Nubuatan kan tentang nubuatan kan tentang kematian dan kebangkitannya, Mar, tapi tidak dibilang tentang kesalahannya. Mana ada Yesus menubuatkan aku bersalah? Enggak ada tuh, Mar. Lah itu Paulus nulis 2 Korintus 5 ayat 21. Apa dibilangnya? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Berarti Yesus ya kan udah nggak berdosa dia, Mar. Dibuatnya menjadi dosa. Berarti berdosa nggak? Nah, itu kan. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 5 ayat 21. 21 gue bacakan ya. Sebab Allah mendamaikan dunia ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita perdamaian ini kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, ingat ya, Yesus tidak mengenal dosa sama sekali, Mar. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, Yesus yang tidak berdosa itu dibuat Tuhan menjadi dosa. Menjadi dosa itu artinya apa? Dia dijadikan seperti orang pesakitan atau bersalah. Maka dibawalah ke pengadilan. Paham ya, Mar? Iya kan menjadi dosa lah. Gimana? Dia yang tidak mengenal dosa. Iya, kalau Yesus dibuat menjadi dosa itu artinya apa? Sama kayak gini nih. Rudy tidak mengenal sepak bola. Rudy dibuat menjadi kiper. Rudy jadi kiper enggak? Ayo. Kan gitu. Oke, aku jelaskan, Mar. Tunggu, Mar, sambil kita jalankan ini, Mar. Biar agak asik. Oke, aku jelaskan, Mar. Begini. Ada seorang memiliki utang. Gampangnya utang aja lah, Mar. Ke Pegadaian. Bentar ya. Oke. Ada orang memiliki, contoh Umar. Punya utang ke Pegadaian. Sudah. Maka Umar berusaha mengerjakan, membayar utang-utang itu. Ternyata Umar tidak sanggup membayarnya. Meskipun sudah bekerja keras. Sudah. Maka aku tidak punya utang ke bank itu, Mar. Paham ya? Tapi oleh karena si Umar punya hutang, jadi aku katakanlah sama yang punya utang itu, biar aku yang membayar hutang si Umar. Paham ya? Padahal aku tidak berutang, dibuat jadi berutang gitu loh, Mar. Iya paham kan, ya? Berutang kan sama aja kok berhutang. Kan gitu lah. Iya. Tapi ya awalnya aku enggak. Ya iya, sudah. Merelakan diri. Ingat, Mar ya, jangan kau bilang Yesus berdosa. Yesus tidak pernah berdosa. Ingat dosa, menjadi dosa. Iya. Makanya dengar dulu, Mar. Biar kau jangan salah-salah. Umar punya utang ke bank. Aku tidak punya utang ke bank. Paham, Mar? Sampai situ paham? Nah, satu hari Umar membayar utang itu tapi nggak bisa-bisa, nggak selesai-selesai. Sekuat apapun kau membayar, kau nggak sanggup. Datanglah aku. Karena aku sayang sama si Umar, aku datangi bank. Aku bilang, aku yang menanggung utang si Umar semua.
Maka bank meminta aku buat pernyataan. Kubuatlah pernyataan. Sehingga dikatakan di situ, aku yang tidak berutang menjadi berutang. Gara-gara si Umar. Paham ya? Iya sama aja berutang jatuh-jatuhnya. Udah clear berarti. Berarti intinya Enggak Yesus. dong. Loh. Enggak, Mar. Aku kan tidak punya utang. Pada mulanya engkau enggak Cuman punya aku. utang. Bentar. Mar. Pada Iya. mulanya. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, inilah yang menjadi perdebatan mereka ya mengenai dosa warisan ini. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya si Umar ini nah logik begitu ya. Sebenarnya udah sangat detail apa yang dijelaskan oleh Lerudi sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian begini, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam sama Hawa supaya mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Firdaus atau Taman Eden gitu ya. Jadi ketika manusia pertama tidak taat, artinya mereka jatuh di dalam dosa. Itu artinya bahwa tabiat dosa ini menjalar kepada semua orang. Karena satu orang. Ya. Sehingga dosa itu menyebabkan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Sehingga teman-teman sekalian disebut sebagai dosa waris. Jadi dosa waris itu begini. Bukan berarti orang-orang Kristen itu hukuman Adam itu ditanggung oleh mereka. Tidak. Tapi tabiat dosa yang telah diciptakan oleh Adam sama Hawa ya. Karena mereka pertama kali yang membuat dosa. Nah inilah yang kemudian turun-temurun. Inilah yang kemudian ada kepada setiap orang. Makanya teman-teman sekalian ya, bayi yang lahir ya, ada beberapa pandangan itu juga mewariskan tabiat berdosa itu. Sehingga secara otomatis ke depan mereka memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Itu sebabnya Yesus datang untuk menebus manusia dari hukuman. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, yang menyelesaikan perkara dosanya di hadapan Tuhan. Karena manusia itu sudah rusak total. Jadi mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus Kristus berinisiatif sendiri. Dia yang tidak berdosa dibuatnya berdosa. Supaya apa? Supaya melalui dia, melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib sebagai domba, sebagai anak domba yang disembelih untuk penghapusan dosa menurut ketentuan hukum Taurat. Sehingga nanti teman-teman ketika membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat, segala perintah dan ketentuannya. Sehingga orang Kristen tidak lagi mempersembahkan kurban. Jadi kurban yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Yohanes 3:16 berkatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percayalah kepadanya teman-teman sekalian. Ya, bagi teman-teman ya yang belum yakin, yang belum percaya, ini waktu yang tepat bagi Anda. Jangan menunda waktu, sebab hanya Yesuslah yang bisa membawa Anda ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.